Mohon maaf, ya, pernah saya sampaikan ada kasus di pondok pesantren itu adalah kasus homo dan lesbian, itu terjadi. Ya, maka orang tua harus menanyakan bagaimana konsep bimbingan konseling itu di pondok pesantren, bagaimana konsep bimbingan konseling di sekolah, kuliah dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang menjadi poin-poin penting itu menjadi catatan kita sebelum kita masuki anak-anak kita di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Abah dan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan kedua langkah kaki kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita untuk mendapatkan ilmu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Bahkan abah dan umat, setiap langkah kita ini akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Bahkan binatang-binatang yang berada di lautan, yang berada di darat, mendoakan kita dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menuntut ilmu agar dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah dan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian parenting pada pagi hari ini dengan tema adalah mendidik dengan kelemah lembutan. Tadi Masya Allah di awal kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ananda Fatimah. Masya Allah, mudah-mudahan dengan diawali kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, salah satunya adalah untuk melembutkan hati-hati kita. Ya, kata Allah, alla tatma'ina bidzikri, salah satunya adalah salah satu untuk pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya adalah dengan memperbanyak mendengar ayat-ayat dari ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Abah dan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang mendidik dengan kelemah lembutan, saya awali dari surat Al-Imran ayat 159, yang mana surat Al-Imran ayat 159 ini adalah anjuran untuk kita bersikap lemah lembut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu
telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa kandungan dari surat Al-Imran ayat 159 ini. Ibnu Katsir mengatakan yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lemah lembut terhadap keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut terhadap anak-anaknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut terhadap sesamanya. Berarti Nabi adalah orang yang paling pertama menjadi contoh kita, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur kita, tauladan kita, yang mana beliau menganjurkan kepada kita terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita, kepada keluarga kita, maka bersikaplah lemah lembut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kepada sebagian kaum muslimin yang melakukan pelanggaran dalam keadaan genting di dalam perang Uhud. Bahkan beliau memaafkannya dan mohonkan ampunan untuk mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sikap lemah lembut yang ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu rahmat Allah kepada makhluknya. Perilaku tersebut patut diladeni oleh umat Islam pada saat ini. Begitu banyak kita mendengar kasus orang tua yang mendidik dengan anaknya dengan kekerasan, ya, dengan bulian, ya, yang mana anak-anak tersebut kita lihat dapati secara mental dan psikologis berpengaruh padanya, yang akhirnya berpengaruh kepada pendidikannya, ya, berpengaruh kepada akademiknya. Karena kenapa? Karena sikap kita sebagai orang tua yang tidak mempunyai sikap lemah lembut di dalam mendidik anak. Nah, maka hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita semuanya, kelemah lembutan ini kita mulai dari keluarga. Dari keluarga kita mulai adalah dari sosok suami. Alhamdulillah nih, ibu-ibu arisan tapi bergabung dengan, ya, DKM, yang akhirnya alhamdulillah ada bapak-bapak walaupun tidak banyak bisa mewakili bapak-bapak yang lain, ya. Yang pertama adalah sosok laki-laki, sosok suami ini adalah menjadi figur yang sangat penting, karena setiap tindakannya, perilakunya, ucapannya, perbuatannya, maka hal yang dicontoh pertama bagi istri dan anak-anaknya. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau kalian tidak bisa mulut kalian berbicara dengan yang baik, maka lebih baik diam. Dan istifadah dari hadis ini, Nabi mengatakan bahwasanya yang pertama adalah setiap ucapan kita harus lemah lembut kepada istri dan anak-anak kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sosok wanita adalah kalau dikeraskan dia akan menjadi patah, kalau dilembekkan dia akan menjadi bengkok. Maka dengan pendidikan kelemah lembutan kepada istri adalah salah satu pendidikan yang tepat yang dilakukan oleh suami. Tidak ada kata kasar, tidak ada kata-kata yang melanggar syariat, tidak ada kata-kata yang dapat melukai sosok seorang istri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sosok suami berlemah lembut kepada anak-anaknya.
Ya, jika ada permasalahan keluarga, tidak boleh kita di depan anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita mendengar pola pendidikan ayah yang sedikit dengan temperamen, ya, kemudian dari ucapannya kasar, kemudian ditambah lagi dengan perbuatannya juga ringan tangan untuk memukul dan lain sebagainya. Nah, ini kebanyakan orang tua yang tidak punya ilmu pendidikan. Salah satunya ilmu pendidikan parenting, yang sehingga dia mendidik anak bukan berdasarkan konsep yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi adalah dengan hawa nafsunya. Maka kalau kita mendidik anak dengan hawa nafsunya, maka yang ada adalah marah-marah, yang ada adalah ringan tangan, sehingga melukai anak, berpengaruh kepada psikis anak, yang akhirnya kita lihat banyak anak-anak yang kabur dari rumahnya karena orang tua yang tidak bisa bersikap, salah satunya lemah lembut di dalam mendidik anak-anaknya. Ya, anak kemarin mendapati kasus, ya, mendapati kasus orang tua konseling, ya, ini kasusnya ini orang tua yang salah konsep di dalam mendidik anak-anaknya. Ya, ketika anak tanya kenapa anak ini, yang pertama anak ini gak mau makan. Ya, anak ini selalu maunya menyendiri di kamarnya. Bahkan setiap malam itu anak bawa cermin yang kecil, kemudian dia bercermin sebelum tidur, kemudian dia berkata sendiri, dia ngomong sendiri dengan cermin itu sendiri. Ketika anak konseling, ya, yang pertama apa? Orang tua memindahkan anak perempuannya dari sekolah pertengahan, dari kelas 5 dipindahkan, 5 SD dipindahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anak tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan memaksa anak itu harus keluar. Kemudian yang ketiga adalah sekolah yang pindah itu tidak menjadi lebih baik dari sekolah sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah tidak memperhatikan tentang masalah psikologi anak. Ya, yang akhirnya dia meluapkan, salah satunya itu secara mental berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah di rumahnya orang tuanya sama sekali tidak boleh nih anaknya main HP. Tetapi kalau di rumahnya karena ada internet dan lain sebagainya, ada laptop, dia gunakan laptop itu, dia menonton drama Korea. Dia nonton drama Korea, tetapi bukan hal-hal yang drama Korea yang belum tepat untuk anak, tetapi yang ia lihat adalah yaitu adalah antara laki-laki dan laki-laki yang itu sudah, mohon maaf ya, gay atau homoseksual. Orang tuanya kaget. Nak, kok bisa seperti ini? Ya, nak, kok bisa seperti ini dan lain sebagainya. Orang tuanya kaget. Ya, ternyata ketika anak konseling itu salah satu adalah meluapkan emosi anak dengan melakukan hal-hal seperti itu. Dia lakukan, ya, dia berbicara di depan cermin, itu salah satunya adalah salah satu sikapnya anak tersebut. Kenapa kok tidak dikomunikasikan dulu kepada saya? Nah, maka ini penting bagi orang tua semuanya, ya, ketika kita mendidik anak-anak kita, antara visi dan misi antara suami, istri, dan anak itu harus kompak. Kalau misalkan hanyalah yang lebih dominan hanya laki-laki ataupun suami tanpa melibatkan istri, maka akan kurang di dalam kita membangun pendidikan di dalam rumah tangga. Maka yang paling tepat adalah kita membangun pendidikan keluarga itu adalah visinya, ya, satu visi antara suami, kemudian istri dan anak-anak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sikap lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan, dan cinta kasih sayang ditanamkan Allah kepada Rasulullah. Ini akan mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin,
Sikap tersebut juga mempengaruhi cara kepemimpinan seseorang, dan bahkan orang tua yang berlemah lembut di dalam mendidik akan memberikan pengaruh yang besar kebaikan bagi istri dan anak-anaknya ataupun untuk keluarga. Ya, ada orang tua yang ketika mendidik anaknya selalu tegas terus, itu pun belum tepat. Maka dalam Islam itu ada yang disebut dengan targhib wa tarhib di dalam mendidik anak. Ada yang disebut juga dengan reward dan punishment. Ya, kita memberikan penghargaan dan kita juga memberikan hukuman. Kalau pendidikan kita selalu memberikan hukuman terus, ya nggak akan baik. Pola pendidikan kita selalu memberikan penghargaan terus juga nggak baik. Maka harus balance antara reward dan punishment, penghargaan dan hukuman itu harus balance. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang tua. Ya, jadi orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan kelemah lembutan itu pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan ya sebaliknya, tidak dengan kelemah lembutan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dalam segala hal. Dan di dalam keluarga hendaknya bermusyawarah setiap perkara apa untuk kebaikan pendidikan untuk anak-anaknya, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Orang tua itu tidak boleh egois, menuruti kemauan tanpa melibatkan anak. Nah, tadi anak baru bicara nih sama Pak Nanang ya. Iya. Kalau untuk bagaimana nanti, karena anaknya beliau ini karena kelas 6. Ya, kelas 6 di Al-Wildan, ya sebentar lagi masuk SMP. Anak tanya bagaimana mau masuk SMP, anaknya belum siap. Nah, maka nggak boleh tuh. Kalau misalkan anaknya belum siap masuk pondok pesantren, ya lebih dominan adalah kemauan orang tuanya. Memaksakan kemauan orang tuanya, tapi nggak melihat psikologis secara anak siap atau belum. Kalau memang anak secara lisan mengungkapkan kepada seorang ayah ataupun ibu, saya belum siap untuk masuk pondok pesantren, tidak jadi masalah. Untuk masuk pondok pesantren masih ada kesempatan. Nanti setelah SMA, lulus SMP, masuk SMA. Di SMA-nya untuk masuk pondok pesantren. Ataupun setelah lulus SMA masih ada jenjang untuk masuk pondok pesantren. Ya. Karena kenapa? Karena banyak kasus orang tua yang masukkan anaknya pondok pesantren dengan kemauan orang tua tanpa melibatkan dan memperhatikan psikologi anak. Anaknya masuk 1 tahun, ya anak baru masuk 1 bulan, ada baru masuk 2 bulan, pulang kembali ke rumah. Karena kenapa? Karena susah dikondisikannya untuk anak-anak. Anak-anak nggak mau makan, anak-anak itu nggak mau belajar, dan anak-anak itu nggak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, ini banyak tahun ajaran 2023-2024. Saya banyak ya orang tua yang konseling ya kepada saya, saat ini gimana nih anak saya cuman berapa bulan di pondok pesantren sekarang pulang, dan bahkan orang tuanya sampai menjual rumah dan membeli rumah dekat pondok pesantren. Setiap hari ya karena dia nggak mau makan makanan yang di dapurnya pondok pesantren, akhirnya digoputkan terus, dibawakan terus setiap hari. Ya, kemudian apa yang diinginkan oleh anak terus dituruti dan lain sebagainya. Akhirnya tidak tepat memang kalau kita memaksakan anak untuk masuk pondok pesantren. Nah, maka melibatkan ya untuk bermusyawarah antara istri, suami dan anak itu sangat penting. Dan kita lihat anak-anak ini belum siap secara psikologis dan sebagainya, ya mengapa? Masih banyak kesempatan untuk anak-anak masuk pondok pesantren. Dan insya Allah, walaupun memang belum siap, dan insya Allah kita siapkan sekolah yang mungkin full day, ataupun sekolah yang berbasis agamanya, pendidikan agama yang lebih, ya itu pun bisa jadi solusi anak-anak kita yang belum bisa masuk pondok pesantren. Pada intinya adalah
kalau anak-anak kita masuk dalam lembaga pendidikan, hal yang pertama yang dilakukan orang tua, tipsnya adalah harus ada tes minat dan bakat anak. Yang pertama apa? Harus ada tes minat bakat anak. Tes minat bakat anak ini untuk apa? Salah satu tujuannya adalah untuk bisa mempresentasikan dan menyalurkan bakat dan minat bakat anak disesuaikan dengan sekolah yang kita tuju. Nah, kadang-kadang orang tua itu antara minat bakat anak dengan sekolahnya lanjutan itu tidak nyambung, tidak linear, sehingga anak-anak itu dalam adaptasinya, sosialisasinya, dan secara akademiknya itu agak sulit untuk bisa mengikuti. Nah, kalau misalkan anak ini minat bakatnya sudah ketahuan bahwa karakteristik anak ini seperti ini, kemudian gaya belajarnya seperti ini, dia suka metodologinya seperti ini, nah maka yang kita cari sekolah ataupun pondok pesantren itu yang bisa mempresentasikan hasil tes minat bakat. Kemudian kita survei ya sekolah-sekolah, kemudian kita lihat pondok-pondok pesantren yang bisa mempresentasikan hasil tes minat bakat. Nah, itu penting ya. Jadi yang pertama itu adalah kemauan anak, bukan kemauan orang tua yang dominan. Kemudian harus ada tes minat bakat. Kemudian yang ketiga adalah sekolah yang kita tuju harus kita survei sesuai dengan hasil minat bakatnya. Apa yang dilihat untuk sekolah? Yang pertama adalah yang kita lihat itu bukan dari fasilitasnya yang pertama. Yang pertama apa? Adalah manajemen pendidikannya. Yang kedua adalah kurikulumnya. Yang ketiga adalah gurunya. Kemudian yang keempat adalah fasilitasnya. Kemudian yang terakhir adalah bimbingan konselingnya. Ini penting nih. Kadang-kadang orang tua baru datang pondok pesantren lihat kamar mandinya dulu. Bersih atau tidak? Betul atau tidak deh? Iya. Ya, gitu, iya ya kan? kamarnya gitu. Iya, di kamarnya, kamar mandinya. Kalau itu mah mudah, nampak di depan kita, betul nggak? Tapi kalau manajemen pendidikan, itu kita masih awam. Harus ada diskusi, harus kita adanya ngobrol, dan selanjutnya dengan adanya kita diskusi dan bertanya, ketahuan itu. Bahwa oh ternyata manajemen pendidikannya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, outputnya seperti ini. Oh, kalau anak saya nanti lulus dari pondok pesantren ini ataupun dari SMP full day ini, hasilnya seperti ini. Nah, dari itu, dari manajemen pendidikannya, kita lihat mendukung enggak dari manajemen pendidikan yang dibuat oleh sekolah. Nah, kita lihat, baru kita lihat. Ya, kita lihat buku mata pelajarannya seperti apa, guru-gurunya di sini kita tanya, bagaimana lulusannya, dari mana aja nih guru-gurunya. Ya, kemudian kita tanya berkaitan bimbingan konselingnya. Di sini ada kasus pembulian atau tidak? Gitu. Kita tanya, kejadian-kejadian itu ada atau tidak? Kalau misalkan ada kejadian pembulian di sekolah ini, bagaimana cara penanganan sekolah? Bagaimana cara penanganan pondok pesantren? Mohon maaf. Ya, pernah saya sampaikan ada kasus di pondok pesantren itu adalah kasus homo dan lesbian, itu terjadi. Ya, maka orang tua harus menanyakan bagaimana konsep bimbingan konseling itu di pondok pesantren, bagaimana konsep bimbingan konseling di sekolah kuliah dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang menjadi poin-poin penting itu menjadi catatan kita sebelum kita masuki anak-anak kita di sekolah, ya pondok pesantren ataupun di sekolah full day. Nah ini. Kemudian yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, karena Dia adalah pemberi pertolongan dan pembela bagi hambanya, dan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendidik anak-anak kita. Anak kita itu karakternya berbeda-beda. Apalagi anak saya banyak banget.
Ya, anak saya 4 ya kalau di rumah. Tapi kalau di sekolah anak saya banyak banget. Bukan satu sekolah, tapi banyak sekolah yang saya tangani. Ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda mereka karakternya. Ada sepulan yang seperti ini karakternya, ada yang seperti ini dan sebagainya. Maka hal yang pertama kali yang dilakukan oleh orang tua mendapati anaknya, dalam tanda kutip adalah ada permasalahan anak ketika kita mendidik anak kita di rumah, maka yang pertama kali itu jangan sampai lupa adalah kita berdoa kepada Allah. Maka salah satu kesalahan, kata Ibnu Qayyim, salah satu kesalahan orang tua dalam mendidik anak adalah tidak melibatkan Allah di dalam mendidik anak-anaknya. Sedangkan yang merubah anak-anak kita itu adalah Allah, bukannya ibunya, bukan ayahnya. Sekalipun ayahnya bawa sapu lidi, dipukul dengan sapu lidi, emang kalau belum merubah ya mau merubah. Karena yang merubah itu adalah Allah. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak saya Fulan bin Fulan menjadi akhlak yang baik. Ya Allah, anak saya Fulan bin Fulan ini ya semoga rajin sholat 5 waktunya. Ya Allah, Fulan bin Fulan ini anak saya yang suka ringan untuk memukul. Jadikanlah tangannya tangan yang soleh, tangan yang baik kepada teman-temannya. Ini kita minta doa dulu sama Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita minta kepada Allah dengan berdoa, yang kedua adalah kita berikhtiar. Yang kedua itu adalah kita berusaha, kita tanya kepada yang ahlinya, kita bertanya ilmunya, bagaimana untuk mengatasi karakteristik anak yang seperti ini, tipenya seperti ini, bagaimana pola pendidikannya. Kemudian yang ketiga adalah bersabar. Ini mungkin kalau yang ummahat sabarnya agak panjang. Apalagi yang sudah ngurus rumah, ngurus suami, ya. Apalagi itu kalau udah badak subuh tuh paling repot ya ibu-ibu ya. Ya, belum ngurusin untuk mandi anak, belum ngurusin untuk sarapan dan lain sebagainya. Luar biasa sosok seorang ibu itu. Nah, maka ini adalah butuh kesabaran. Ya, maka ketika kita sabar yang ketiga, maka yang keempat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya di sini mengatakan di dalam hadisnya, mudahkanlah dan janganlah mempersulit, dan sampailah kabar gembira kepada umat manusia untuk senantiasa berlemah lembut kepada sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk senantiasa kita berlemah lembut kepada sesama, dimulai dari keluarga, ya, dimulai kepada istri dan anak, kemudian dimulai kepada tetangga, kemudian kepada sesama kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya. Dan Nabi memerintahkan untuk berlemah lembut. Nah, kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, yang artinya adalah sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi SAW menganjurkan kepada kita adalah untuk senantiasa berlemah lembut. Orang-orang yang senantiasa tidak berlemah lembut, maka akan sebaliknya. Ya, sebaliknya apa? Akan tidak lemah lembut kepada sesamanya. Tadi saya bilang dengan ringan tangan, pola pendidikannya, berkata kasar dan lain sebagainya. Ingat, setiap perkataan kita yang tidak baik, yang selalu didengar dan berulang-ulang, yang didengar oleh anak, maka anak kita yang plagiat sejati, yang fotokopi sejati, pasti akan dibawa ketika anak kita bermain. Pasti akan dibawa anak kita kepada tempatnya belajar, baik di TPA-nya ataupun di sekolahnya. Dan bahkan kita mendapatkan laporan dari guru-gurunya, kenapa anak ini berkata yang demikian, kenapa anak ini ringan tangan dan lain sebagainya.
Maka ketika di bimbingan konseling, ditelusuri dan lain sebagainya, ternyata akar permasalahannya adalah dimulai dari keluarga. Dimulai dari suami dan istri yang mempertontonkan akhlak yang tidak baik, yang tidak berlemah lembut dalam bersikap, berbicara, berbuat, sehingga ditiru oleh anak-anak kita. Nah, maka hati-hati nih, kalau misalkan kita berbicara, berbuat, ya dilihat ataupun didengar anak-anak kita, pasti anak-anak kita meniru. Nah, maka anak-anak yang umur 7 tahun itu yang fase tamyiz itu harus hati-hati. Ya, dalam kita berkata dan bersikap. Karena di umur yang 7 tahun itu, yang usia tamyiz itu, sudah mulai mereka menjadi peniru yang ulung setiap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nasihat yang indah dari Rasulullah SAW untuk ibunda kaum mukminin. Siapa ibunda kaum mukminin? Istrinya Rasulullah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nasihat tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika sekelompok orang Yahudi menemui Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Apaan? Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? Semoga kematian menimpa kalian. Jadi orang-orang Yahudi itu yang mengucapkannya Assalamualaikum. Semoga kematian menimpa kalian. Sungguh perkataan sekelompok orang Yahudi ini adalah perkataan yang sangat tidak etis dan sangat menyakitkan hati istri Rasulullah SAW. Kemudian ibunda Aisyah menjawab, Waalaikumsalam wa la'nah. Ya, dibales sama Aisyah radhiyallahu anha, yaitu semoga kematian dan laknat menimpa kalian. Dibalikin lagi oleh Aisyah istri Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menasihati ibunda Aisyah dengan nasihat tersebut di atas, nasihat untuk berlemah lembut dalam kondisi apapun dan semua urusan. Rasulullah SAW cukup menjawab perkataan buruk sekelompok Yahudi tersebut dengan jawaban wa'alaikum, dan juga bagi kalian. Ini pendidikan luar biasa. Pendidikan yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW, yang ketika Aisyah radhiyallahu anha dari orang-orang Yahudi yang melontarkan ya kematian untukmu wahai Aisyah, ya meninggal kamu wahai Aisyah, itu kata-kata yang sangat kasar. Kalau dalam bahasa Arab itu kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang menyindir, kata-kata yang meremehkan, kata-kata yang merendahkan. Ya, kita lihat yang direndahkan adalah istri Nabi SAW, tetap menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk bersabar, untuk tenang. Ya, jangan balas keburukan dengan keburukan. Dan ini banyak orang tua yang ketika mendapati anaknya dipukul, kemudian bilang kepada anaknya, pukul balas pukul, dikisos. Ya, pukul balas dipukul, tendang dibalas tendang, dan lain sebagainya. Maka dalam pola pendidikan tidak baik kalau mengajarkan anak kita itu, kalau kamu nak dipukul, nanti balas pukul lagi, ya itu tidak tepat untuk mendidik anak-anak kita. Apa yang dilakukan oleh orang tua seharusnya, maka yang pertama itu adalah berikan sugesti tauhid untuk anak. Nah, ya ibu, ayah, aku dipukul sama teman aku. Ini abang dipukul kepalanya, sakit nggak bang? Sakit. Ya, taib abang, Allah maha tahu ya abang ya. Nanti kalau ada anak yang soleh, teman abang yang nggak soleh, nanti nggak disayang sama Allah ya bang ya. Abang bersabar, maafkan bang ya teman abang yang sudah memukul ya. Karena kalau abang memaafkan, insya Allah nanti menambah disayang sama Allah
kemudian akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah nanti Bang, kalau misalkan kejadian seperti ini lagi, laporkan ya kepada ibu guru ya, dan bagus laporkan juga kepada ayah dan ibu ya. Ya Taipang, nanti insya Allah ibu sama ayah ke sekolah ya. Nanti ibu akan bertanya kepada gurunya Abang dan kepala sekolah, biar nanti temannya Abang ini diarahkan agar menjadi teman yang soleh supaya tidak mukul-mukul kembali. Tetapi maafkan Bang ya, karena Allah itu suka kepada anak-anak yang pemaaf, karena Allah itu adalah maha pemaaf. Nah ini ya, kita ajarkan untuk anak-anak itu pemaaf, untuk anak-anak itu berlemah lembut dalam menyikapi permasalahan yang terjadi terhadap anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode mendidik anak dengan lemah lembut. Yang pertama itu adalah metodenya dengan pembiasaan lemah lembut di dalam rumah. Ya, yang pertama adalah pembiasaan lemah lembut di dalam rumah. Keluarga adalah jantung dan dari pendidikan anak. Hal ini karena anak tinggal sehari-hari di rumah. Waktu di sekolah untuk anak TK belajar paling juga cuma sampai jam 10. Ya, sampai jam 10. Bahkan anak-anak TK yang pada umumnya itu bahkan di bawah jam 10. Paling lama itu TK itu jam-jam 11. Bahkan kalau sekolah-sekolah SD negeri, pulangnya itu cuman kadang-kadang jam 9 kelas 1 sudah pulang, jam 10 sudah pada pulang, dan lain sebagainya. Kecuali kalau sekolah yang SDIT atau SDI, itu kadang-kadang mereka sampai full day ya, lama waktunya di sekolah dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun waktunya panjang di sekolah, tetap waktu di rumah itu adalah lebih banyak dibandingkan di sekolah. Nah maka dari itu jangan jadikan sekolah itu bengkel, jangankan sekolah itu jadikan laundry, tempat penitipan anak dan lain sebagainya. Tetap tugas yang pertama itu adalah orang tua. Hal ini karena anak tinggal sehari-hari di rumah, kebiasaan dan pendidikan anak di rumah adalah sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Jadi perilaku anak itu sangat berpengaruh pola asuh orang tuanya. Kalau pola asuh orang tua yang salah terhadap anak-anaknya, maka anak tumbuh kembang yang salah dari segi akhlaknya, dari segi pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian kalau anak mendapatkan kebiasaan dan pendidikan baik, insya Allah akan melekat jiwanya dan kelak akan merasakan dampak positif dari kebiasaan dan pendidikan yang baik. Jadi itu berpengaruh sekali tuh di rumah itu. Pola asuh yang baik dari kedua orang tua akan berpengaruh baik bagi anak-anaknya, ya. Tetapi pola asuh yang buruk, tidak punya perhatian terhadap pendidikan anak-anak, tumbuh kembang anak, maka tidak ada kebaikan bagi anak. Nah, maka pembiasaan lemah lembut untuk anak itu yang pertama dimulai dari rumah. Demikian juga sebaliknya, jika anak mendapatkan kebiasaan yang kurang baik, maka juga akan berpengaruh kepada dalam dirinya. Kebiasaan ini juga akan terbawa sampai anak kita dewasa. Nah, maka kalau misalkan ada anak kita yang mengambil uang ibunya, uang ayahnya secara sembunyi-sembunyi tanpa diberitahu orang tuanya, wajib orang tua itu untuk menegur. Wajib bagi orang tua untuk mengarahkan. Karena kalau sekali dia mengambil uang orang tuanya tanpa pemberitahuan, maka dia akan juga mengambil uang orang lain, hak orang lain tanpa sepengetahuannya. Contohnya uang kakaknya, misalkan uang temannya, misalkan uang teman-temannya yang berada di sekolah, uang-uangnya yang berada di pondok pesantren. Nah, Anda dapati ada anak yang karakternya itu suka mengambil uang temannya ketika anak konseling dan lain sebagainya, karena pola asuh orang tua yang kurang tepat, membiarkan anaknya ketika mengambil uang tanpa sepengetahuan orang
orang tua. Nah, maka nggak boleh dibiarkan tuh. Ya, kalau misalkan ada anak yang suka mengambil uang orang tuanya, walaupun Rp1.000, Rp2.000 tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini penting. Kemudian yang selanjutnya adalah salah satu karakter baik yang perlu ditanamkan kepada anak adalah lemah lembut. Sikap lemah lembut membuat diri orang lain menjadi nyaman, sehingga akan menjadikan interaksi antara sesama lebih harmonis. Kelemah lembutan ini menjadi salah satu asas dari langgengnya pergaulan dan persahabatan, baik pergaulan di rumah maupun pergaulan di luar rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah metode mendidik dengan kelemah lembutan. Yang kedua adalah mendidik dan mengasuh serta mengarahkan anak sesuai dengan usianya. Perlu diketahui semua para orang tua bahwa dalam mendidik, mengasuh dan mengarahkan anak hendaknya sesuai dengan karakter dan usianya. Nah, pernah saya sampaikan di parenting juga adalah bahwa wajib bagi orang tua itu paham fase tufulah, fase tamyiz, fase murahaqah, fase balik. Dan yang terakhir itu adalah fase syabab, fasenya dewasa. Harus paham nih. Kalau misalkan anak kita tufulah itu yang masa kanak-kanak 0 sampai 2 tahun itu apa yang dilakukan oleh orang tua? Kemudian 2 sampai 5 tahun itu apa yang dilakukan oleh orang tua? Pendidikannya apa yang harus diberikan untuk anak kita? Kemudian umur 7 tahun sampai 14 tahun itu apa yang harus diberikan oleh anak-anak kita? Kemudian dari umur 14 sampai 15 apa yang dilakukan? Ketika balik apa yang dilakukan? Ketika anak kita dewasa apa yang dilakukan? Nah, ini penting sehingga kalau kita mengetahui karakteristik anak ya dari usianya dan tingkat-tingkatannya, lebih mudah orang tua untuk mengarahkan. Maka orang tua itu butuh ilmu. Setiap jenjangnya dan fasenya itu harus paham apa yang harus diberikan, ilmunya itu seperti apa. Kemudian mendidik anak usia dini akan berbeda dengan mendidik anak usia remaja, betul tidak? Ada nggak seusia bapak dan ibu-ibu nih, bapak-bapak dan ibu-ibu kinestetik? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada bapak-bapak dan ibu-ibu kinestetik. Yang ada cuma di anak-anak usia dini. Nah, maka perlu ilmu itu yang kita harus ketahui sehingga kita tahu bagaimana untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian untuk anak usia remaja hendaknya kita lebih lemah lembut dalam bersikap dan bertutur kata, karena pada usia tersebut seorang anak sedang dalam masa transisi dari remaja menuju kedewasaan. Dan ingat, fase balik itu adalah fase transisi, emosionalnya itu meledak-ledak. Dia merasa dewasa anak tersebut tapi enggak dewasa. Mah, enggak usah dicarikan ya. Nanti abang pulang malam. Ya, udah merasa dewasa nih. Udah besar gitu kan. Ya, tahu-taunya pulang malamnya adalah jam 10. Jam 12 orang tua udah bilang, "Ya, Pak, enggak apa-apa. Anak kita pulang jam 12 kan anak kita sudah balik. Udah besar, sudah remaja, udah nggak apa-apa." Nah, ini salah nih. Ya, membiarkan anak transisinya itu membiarkan. Ya, tetap ada pola pendidikannya dan kita dibuat jadwalnya. Anak kita boleh keluar rumah asalkan dengan teman semahromnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau misalkan malam, ya pulangnya ketahuan itu dengan siapa temannya. Kemudian pulangnya itu jam berapa. Misalnya ditargetkan, oh pokoknya abang jam 8 malam itu sudah berada di rumah. Kalau misalkan abang jam 8 malam belum di rumah, tidak boleh nanti abang itu keluar rumah lagi ketika di malam hari. Dan orang tuanya juga harus tahu kemana tempat tujuannya ketika keluar di malam hari itu. Ya, sehingga tetap dalam pengontrolan orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah orang tua itu harus bertutur kata yang baik ketika anak-anaknya pada usia balik. Karena kenapa? Kalau ada ucapan-ucapan yang tidak tepat akan dibalikan lagi oleh anak tersebut.
Kita yang kasar akan dibalik lagi berkata kasar oleh anak-anak kita yang tingkat remaja. Bersikap kita yang tidak baik akan dibalas sikap juga yang tidak baik. Nah, maka di masa transisi ini ya hal yang harus diperhatikan orang tua itu harus bisa memahami. Nah, untuk bisa memahami transisi anak yang usia balik ini, maka dimulai dari usia tupulah. Baiknya orang tua menikah dari usia tupulah, tamyiz dan murahaqah, insya Allah akan baik daripada usia balik. Usia baliknya baik, maka di usia dewasanya pun akan menjadi baik. Kemudian yang selanjutnya adalah anak-anak yang seperti ini, dia lebih cepat tersinggung, egonya tinggi, maka sikap lemah lembut dari orang tua sangat dianjurkan dalam mendidik anak pada usia remaja ini. Jadikan dia sebagai sahabat dalam setiap pembicaraan antara ibu dan anak, ayah ibu dengan anak, agar semua persoalan yang sedang dihadapi hanya kepada kita sebagai orang tua yang bisa disampaikan. Jangan sampai persoalan dia disampaikan kepada orang lain. Jadi hendaknya kita terlebih dahulu yang lebih mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, hindari berkata kasar ketika sedang menasehati anak. Ini yang sering terjadi pada orang tua, di mana ketika sedang menasihati anaknya, terutama yang sudah remaja, orang tua kadang menggunakan kata-kata yang kasar, yang pada akhirnya si anak tidak akan merasa nyaman. Kemudian yang keempat adalah di saat memberi nasihat, hendaknya memanggil dia dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Nah, ya kemarin anak soleh ayah, anak soleh ibu, anak soleha ayah, anak soleha ibu, dengan kata-kata yang baik, panggilan-panggilan yang baik. Perlu diketahui para orang tua bahwa setiap manusia pada dasarnya senang untuk dipuji, disayang dan diperhatikan. Sekali lagi, pada dasarnya anak itu adalah senang untuk dipuji, disayang dan diperhatikan. Ketika menasehati anak, panggilan dia dengan kata-kata yang penuh kasih sayang, seperti anakku, anak soleh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah dalam menasehati, ambillah pembelajaran contoh dari para orang soleh terdahulu. Hanya kepada orang yang soleh terdahulu kita bisa mengambil pelajaran. Ambillah pelajaran mengenai adab dan akhlak dari para pendahulu, seperti kita kepada Luqman, ya, memberi nasihat kepada anak-anaknya. Kemudian yang keenam adalah bersabar dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak tentunya diperlukan kesabaran yang berlipat-lipat ganda, sebab setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Di sini Rasulullah juga menekankan bahwa kekuatan mental untuk anak itu harus lebih diperhatikan dibandingkan dengan kekuatan jasmani. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang namanya kuat itu bukan dengan gulat. Yang namanya kuat itu tidak dengan berkelahi. Orang yang kuat adalah orang yang sanggup mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita semarah apapun harus bisa berlemah lembut kepada istri dan anak-anak kita. Ya, apalagi kita sedang di jalan untuk laki-laki. Kadang-kadang udah siang hari, emosinya tingkat tinggi tuh. Kesenggol sedikit udah tuh bahasanya bahasa binatang keluar. Kita sebagai orang tua lagi capek, ibu sedang masak, lagi beres-beres rumah, kemudian didapati anaknya menjatuhkan sesuatu atau melakukan sesuatu, kemudian dengan ringannya kita mengucapkan kata-kata kasar, teriak-teriak di depan anak, membanting barang dan lain sebagainya. Seorang ayah ketika pulang sedang capeknya mendapati anak yang seperti ini seperti itu, kemudian dia bisa berkata kasar, perbuatan kasar dan lain sebagainya. Dan ingat, Nabi SAW adalah orang yang paling sangat lemah lembut terhadap anak-anaknya dan keluarganya.
Kemudian yang selanjutnya, sifat lemah lembut memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menambahkan keakraban dan kedekatan antara anak dengan kedua orang tua. Yang kedua, akan menumbuhkan rasa cinta dan sayang dalam hati seorang anak terhadap orang tuanya. Sifat lemah lembut memiliki beberapa manfaat, memudahkan orang tua untuk memberi nasihat kepada anak-anaknya. Yang terakhir, sifat lemah lembut memiliki beberapa manfaat. Yang keempat adalah memudahkan anak untuk menerima nasihat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sikap lemah lembut dan kasih sayang bukan berarti kita menuruti semua apa yang mereka inginkan, apa yang anak inginkan, atau membiarkan mereka dalam kesalahan atau kemaksiatan. Karena apabila anak kita malas beribadah atau seperti malas mengerjakan sholat, bahkan terkadang sering bermaksiat seperti berbohong, ya, kita selaku orang tua harus menasehati mereka dengan lemah lembut. Apabila diperlukan, mungkin bisa disertai dengan hukuman yang mendidik untuk anak-anak kita. Baik, wallahu alam bishawab. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini parenting kita telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak-anak kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati kita, sikap kita, perbuatan kita untuk mendidik anak-anak kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ansurna lil muslimin wal muslimat. Allahumma ij'alna thayyiban fi nafsi wa fi ummi wa fi abi wa fi ummahatikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.